Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Tema kita tentang ada orang lainkah di hatinya saat ini selain kamu. Jadi di sini buat teman-teman yang memiliki koneksi ya, kita lihat mungkin ada perubahan sikap, dia tiba-tiba menjauh, biasanya komunikasinya intens atau mungkin biasanya sering bertemu tetapi di sini jarang sudah. Kita akan lihat ya perubahannya, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang sering berpikir apakah dia ini ada orang baru atau tidak. Di sini kita akan lihat apakah ada orang lain di hatinya selain kamu saat ini. Ya, jika reading alat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Kartunya sangat buruk. Jadi kita lihat temanya, adakah orang lain di hatinya saat ini selain sama kamu? Oke, di sini kalau aku lihat mungkin ada beberapa teman-teman yang sering kayak merasa dia itu berubah, atau mungkin kalian kayak berfeeling bahwa dia tuh udah miliki orang lain di hatinya, atau mungkin kamu sudah tahu bahwa dia mendua. Di sini seperti feeling, overthinking kamu dan pemikiran kamu, duga-dugaan kamu gitu. Benar. Saat ini ada orang ketiga di antara hubungan kalian yang mengacau pikiran dia ke kamu. Mungkin tadinya sebelum dia kenal atau mungkin deket sama seseorang ini, dia pro ke kamu. Dia intensnya ke kamu. Perhatian dia, kepedulian dia, semuanya ke kamu. Tetapi baru-baru ini dia kenal. Atau mungkin dia lagi deket sama seseorang yang membuat dia mulai nyaman sama seseorang ini dan mulai sedikit menjaga jarak sama kamu. Karena rasa nyaman yang saat ini dia rasakan sama orang ini begitu besar daripada rasa nyaman yang di dalam hati kamu saat ini gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman kayak yang nggak menyangka, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah berpikir seperti ini, berduga karena sikap dia, tingkah dia itu berbeda drastis, nggak seperti pertama kali, nggak seperti sebelum-sebelumnya. Dia selalu nanya kabar, dia selalu intens ke kamu, dia selalu pro ke kamu, kemana-mana kamu selalu dikekangnya gitu. Tetapi saat dia sudah memiliki orang baru ini yang membuat kamu mungkin sedikit curiga. Kecurigaan kamu benar teman-teman gitu. Jadi ya orang ketiga itu ada sudah di hatinya. Itu yang membuat dia berubah ke kamu. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, sabar dan kuat gitu. Ikhlas gitu ya. Ya karena aku rasa di sini semua perasaan itu kita nggak bisa membatasi ya teman-teman. Mungkin saat dia nyaman sama seseorang ini, ketika dia sedang konflik sama kamu, ketika dia sedang bermasalah sama kamu, sehingga saat hadir orang ini, saat ada orang ini gitu, jadi kamu dilupakan gitu. Jadi kamu kayak nggak dianggap gitu posisinya. Karena posisinya saat dia bertemu sama seseorang ini, mungkin kamu lagi konflik sama dia, lagi ada masalah, lagi ada perdebatan yang mungkin membuat rasa nyaman sama orang baru ini terasa banget gitu. Gitu. Jadi saat konflik batin antara kamu sama dia, itu yang membuat hubungan kalian renggang saat ini, atau mungkin dia menjauh gitu. Karena ya orang ketiga ini yang hadir gitu saat ini ya. Jadi memang mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak berpikir pantas gitu, berubahnya drastis, pantas gitu, nggak seperti yang semula gitu. Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu kalau dia itu memang mendua, atau mungkin kamu sudah memang kayak berfirasat gitu ya. Benar banget sih itu firasat kamu, dan kenyataannya pun sama gitu. Orang kedua ini yang hadir, orang ketiga ini yang hadir dalam kehidupan kamu mengacau semua impian kamu dan dia. Jadi saat ini mungkin
posisinya dia ini kayak sedang bingung ya teman-teman. Jadi dia bingung, di sini dia sedang berpikir, dia kayak ingin mencari pencahayaan dalam dirinya, dia kayak ingin mencari penerangan dari dirinya, kayak ingin memutuskan gitu antara kamu atau dia. Kalau sama kamu di sini mungkin rasa sayang itu ada, tapi sama dia rasa nyaman itu besar. Mungkin dia tidak mau melepas kamu dan dia tidak mau melepas yang satunya gitu. Makanya di sini dia sedang kayak mediasi, atau mungkin dia di sini kayak bener-bener lagi merenung gitu, ingin ada cahaya dalam dirinya itu dapat gitu, atau mungkin ada orang yang bisa menerangi dia, kayak yang memberikan dia dukungan gitu, kemana gitu dia harus melangkah gitu ya. Jadi di sini ya itu lagi, kamu harus bisa semangat ya teman-teman, karena di sini dia sama wanita itu nyaman banget gitu ya. Nggak bisa ya kita harus memaksakan perasaan orang gitu. Kalau mungkin ketika konflik sama kamu, ketika ada permasalahan sama kamu, itu di titik dia yang sudah mulai lelah mungkin, terus hadir orang ketiga ini menghibur dia, memberikan dia kayak semangat, memberikan dia kayak kepercayaan diri gitu. Jadi makanya di sini rasa nyaman itu tinggalnya ke orang ketiga ini gitu. Dan di sini pun aku merasa kayaknya mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak udah mulai drop ya, dengan overthinking kamu ke dia ternyata jadi kenyataan. Kamu kayak merasa mulai lemes gitu dengan pikiran kamu saat ini gitu tentang dia, itu jadi kenyataan gitu ya. Karena di sini aku lihat seseorang ketiga ini memiliki daya tarik ya, membuat dia suka sama dia gitu. Jadi ya bisa bilang dia rela nanti untuk memperjuangkan orang ketiga ini daripada kamu, apalagi di sini orangnya lebih muda daripada kamu gitu. Jadi dia tidak menutup kemungkinan, tetapi ya kalau ingin menarik hati seseorang lagi ya hanya satu-satunya berdoa. Itulah cuma yang bisa berdoa, karena di sini aku lihat suami atau pasangan kamu atau mungkin PDKT kamu saat ini ingin serius sama orang ketiga ini. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa menikah, bisa pertunangan, atau mungkin pada hubungan yang benar-benar serius, berkomitmen. Karena rasa nyaman dari seseorang ini mengalahkan rasa cinta kamu. Kenapa? Karena dia merasa mulai bosan sama kamu, dia merasa mulai jenuh sama kamu, dia merasa sama kamu banyak kekangan, dia merasa sama kamu gak bebas, dan sudah terbiasa sama kamu sehingga dia ingin mencoba hal baru. Sebenarnya sih sakit ya kalau tahu orang yang kita cintai, orang yang kita sayangin itu mendua, atau mungkin dekat sama seseorang. Dia dekat sama seseorang aja rasa sakit itu besar banget gitu, kayak terluka banget. Apalagi seperti ini yang niatnya dia malah ingin lebih memilih orang itu daripada kamu. Ya mau bagaimana lagi gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang benar-benar merasa readingan ini untuk kamu, yang merasa ini cocok untuk kamu. Aku gak bisa bilang apa-apa ya teman-teman. Kamu harus bisa memutuskan. Kamu gak bisa mempertahankan rasa kamu, cinta kamu yang seperti ini kepada orang yang seperti ini gitu. Jadi kalau kamu ingin mempertahankan, ingin memperjuangkan, ingin mempertimbangkan untuk sama dia lagi ke depannya, untuk memperjuangkan dia banget, ya aku rasa sakit banget gitu. Karena saat ini aku lihat sudah terlalu sakit yang kamu rasakan, sudah terlalu menyakitkan, bisa membuat kamu hancur sehancur-hancurnya. Kamu harus bisa menerima semua itu gitu. Belajar untuk ikhlas. Oke, di sini belum bisa gitu. Karena kamu mempertahankan anak, atau mungkin ada yang kamu pertahankan di sini gitu, untuk mempertahankan dia. Boleh kok mempertahankan, cuma kamu harus bisa buat dia itu menyesal atas perbuatannya ke kamu ya. Mungkin kita tidak bisa menyalahkan seseorang itu untuk suka sama orang, tetapi setidaknya kalau dia ingin mempertahankan hubungan ini, mau memperjuangkan hubungan ini, setidaknya dia bertahan, tidak
sampai mudah tergoda sama siapapun. Tetapi dia akhirnya mendua, akhirnya dia menyakiti kamu, akhirnya membuat kamu benar-benar terluka. Gitu. Jadi ya saran aku saat ini, pikirkanlah baik-baik. Karena langkah ke depannya juga kalau ingin dipertahankan, ingin perjuangkan, akan makin sakit ya. Karena percuma kamu mempertahankan sosok seseorang yang seperti ini gitu. Dia tidak akan membuat kamu bahagia. Dia tidak akan membuat kamu benar-benar merasa dicintai oleh satu orang. Yang ada dia akan membagi cintanya lagi dengan kamu dan orang lain. Karena perselingkuhan itu kebiasaan. Ya. Bukan tanpa sengaja. Dia merasakannya, dia melakukannya itu sadar, bukan tanpa sadar. Jadi kalau ingin kembali pada seseorang yang saat ini menurut kamu overthinking kamu benar, dia mendua, dia berselingkuh, dia berkhianat, dia memiliki orang lain, kalau aku lepaskan. Aku yakin gitu, karena kedepannya aku bisa membuat dia menyesal dan aku bisa mendapatkan sosok seseorang yang lebih dari dia. Harus seperti itu dong. Karena semangat itu diawali dengan imajinasi. Jadi kalau teman-teman ingin bersemangat, berpikirlah dulu, berhayallah dulu gitu. Untuk kedepannya. Ingin berhayal seperti apa, ingin bagaimana gitu. Itu akan membuat kamu semangat. Tapi kalau kamu masih memikirkannya, masih mengingat dia, masih kayak cinta banget sama dia, oke, kamu masih cinta, kamu masih sayang. Belum bisa melupakannya. Oke. Itu hal biasa. Tapi dengan berjalannya waktu, bergulirnya waktu, rasa itu pasti akan pudar dengan sendirinya. Ya. Memang dalam waktu dekat atau mungkin baru 1 bulan atau mungkin baru 1 minggu kamu belum bisa melupakannya. Ya memang. Kita melupakan seseorang itu butuh proses, semuanya butuh proses, tidak instan. Tidak seperti kita membalikan telapak tangan, semuanya pakai proses. Jadi nikmati proses itu dan jalani proses itu. Yang penting di sini niatnya lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa overthinking kamu ke dia ini benar adanya, kamu melihat semuanya, atau mungkin kamu kayak berpikir seperti itu sama, ya overthinking kamu benar gitu. Tetapi ini kan buat semua orang. Jangan sampai dengan berubahnya sikap pasangan kamu kayak menuduh ya, terlalu overthinking berlebihan gitu. Karena bisa jadi dia berubah karena ekonomi, finansial, atau mungkin ada masalah gitu. Kalau memang menurut kamu dia itu gak akan mendua, ya otomatis mungkin feeling kamu benar. Tetapi kalau overthinking kamu itu lebih memicu bahwa dia itu pasti mendua, pasti akan berselingkuh, ya mungkin benar readingan ini. Jadi jangan jadi patokan ya teman-teman. Takutnya nanti kalian setelah mendengar readingan ini, kalian berpikir bahwa setelah pasangan kalian berubah menjadi sedikit cuek atau jutek, kalian pikir dia memiliki simpanan. Padahal ini kan readingannya untuk semua orang gitu ya. Jadi jangan gara-gara kalian dengar readingan ini jadi overthinking terlalu berlebihan ya. Kalau ingin tahu dia itu setia atau tidak, bisa kalian selidiki ya. Bisa kalian cek dari WhatsApp-nya atau kalian sadap gitu. Atau mungkin bisa kalian buntutin dia, lihat dia gitu ya. Karena serapi-rapinya bangkai itu ditutup ya, sedalam-dalamnya bangkai itu ditutup, pasti akan ketahuan juga ya. Jadi sebanyaknya kebohongan yang dia tutupi dari kamu, terus sebanyaknya kayak pengkhianatan yang dia tutupi sama kamu, pasti akan terbuka. Memang saat ini mungkin belum, tetapi nikmati prosesnya, itu akan terbuka ya. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini readingan ini untuk kamu overthinking ke pasangan karena dia benar-benar berubah 180 derajat dari seperti semula gitu. Yang tadinya benar-benar peduli, perhatian, bucin ke kamu, terus pro ke kamu, intens ke kamu, tiba-tiba dia berubah kebalikannya, yaitu bisa dibilang seperti itu. Kalau dia ada masalah pun, kalau dia ada beban soal finansial pun, tidak akan perubahan itu sampai segitunya ya. Yang paling tidak komunikasi pasti intens walaupun banyak masalah gitu ya. Oke, resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Jadi sini kita akan lihat untuk zodiaknya. Di sini ada Capricorn, terus Virgo, sama zodiak Pisces ya.
ada Capricorn, Virgo, dan Pisces, tapi bisa untuk zodiak lainnya ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.